tidak menyakiti pendukung Anda nggak akan menerima permintaan dari 02 untuk bergabung ke pemerintahan 02 di kabinet. Memang ada tawaran. Seandainya. Memang ada tawaran. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak. Benar kan? Ya, iya. Udahlah, udah jelas. Masa pertanyaan terus ya. Dari mana? Komando. Komando. Saya sampaikan, saya akan terus berada di dalam garis perjuangan perubahan. Itu. Tapi kan problemnya, Anies ini mewakili siapa? Apakah Anies mewakili Nasdem? Apakah Anies itu mewakili PKS? Apakah Anies mewakili PKB? Rasa-rasanya tidak. Bagi saya, Anies adalah Anies, dan partai politik pengusungnya adalah partai politik yang lain yang tidak bisa dikendalikan oleh Anies. Kecuali Anies itu adalah ketua umum partai, Anies bisa mengendalikan. Sepanjang Anies bukan siapa-siapa, sepanjang Anies bukan kader partai, sepanjang Anies bukan ketua umum, sepanjang itu juga Anies tidak bisa memaksakan kehendak dan keinginannya untuk menjadikan tiga partai ini berada di luar kekuasaan politik. Sampai hari ini, Anies itu ya terkesan ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Sekali lagi, Pak Surya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke? Ya. Oke ya. Ini yang disebut dengan fenomena politik kartel. Kalau mau jujur sebenarnya per hari ini kan Anies terkesan memang sudah ditinggalkan oleh partai-partai pendukung. Bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja, prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Pernyataan Anies bagi saya menarik ya. Menarik dalam konteks bahwa mereka ini akan terus istiqomah di jalan oposisi, di jalan yang sunyi, dan tidak akan menjadi bagian dari kekuasaan politik. Tapi kan problemnya, partai-partai pendukungnya di 2024 yang memaju dalam Pilpres itu saat ini terkesan mencari aman dan mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini komunikasi politik pasca Pilpres yang dikaitkan soal kemungkinan bagaimana Nasdem juga akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Beberapa hari yang lalu kita juga bisa menyaksikan dua menteri PKB juga diutus untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Ini tentu adalah bagian dari tanda-tanda politik betapa memang bahwa PKB itu sangat mungkin mereka juga akan menjadi bagian dari koalisi pemenang. Yang ingin saya katakan adalah pernyataan Anies cukup ideal, di mana yang kalah itu mestinya berada di luar kekuasaan. Biarkan berjalan di tempat yang sunyi, karena ini untuk memberikan check and balance yang cukup kuat. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata. Pemilu di kita itu kan hanya selesai setelah pencoblosan, persaingan selesai setelah pencoblosan, konfrontasi dan permusuhan itu selesai setelah KPU mengumumkan siapa yang menang dalam Pilpres. Praktis setelah itu, kalau mau bicara tentang ideal, tentu saja ideal yang disampaikan oleh Anies. Supaya pemilu itu ada gunanya, jangan pernah mengajak yang kalah pemilu itu menjadi bagian dari kekuasaan politik. Biarkan aja jadi oposisi, biarkan saja mereka hidupnya kering, tidak menikmati indahnya kekuasaan. Jadi antara the science and the solen, antara yang ideal dan realitas, itu sulit untuk diwujudkan dalam konteks bagaimana yang kalah jadi oposisi dan menang itu menjadi penguasa dalam konteks politik kita. Kalau tanpa ini semua ya maka Anies akan ditelan bumi. Secara perlahan Anies akan tenggelam. Dalam kultur politik kita, seseorang jika bukan menjadi pejabat publik, entah tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan seterusnya, aura kebintangannya hilang, pamor kekuatan politiknya hilang. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, menyambut kedatangan calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 22 Maret 2024. Dalam pantauan media pada pukul 13.36 waktu Indonesia bagian Barat, Prabowo turun dari mobil dan langsung menyalami Surya Paloh. "Sehat," ujar Prabowo sambil bersalaman dengan Surya Paloh.
Sebelum kedatangannya, karpet merah telah digelar dari dalam area gedung hingga gerbang depan. Selain Surya Paloh, beberapa kader Nasdem lain turut menyambut kedatangan Prabowo. Nampak hadir Willy Aditya dan Ahmad Sahroni turut mengawal. Usai bersalaman, mereka langsung memasuki gedung. Belum ada konfirmasi perihal tujuan, agenda, atau rencana keduanya bertemu hari ini. Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran setelah hasil rekapitulasi KPU mengumumkan mereka sebagai pasangan terpilih dalam Pilpres 2024. Partai Nasdem ucapkan selamat kepada Capres-Cawapres sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, pada Rabu 20 Maret 2024. Surya juga menuturkan, Partai Nasdem telah menerima hasil pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan pernyataan tersebut, Nasdem menerima hasil pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, pada Rabu 20 Maret 2024, KPU resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pasangan terpilih pada Pilpres 2024. Mereka mendulang suara tertinggi di 36 provinsi, 96.214.691 suara. Di peringkat kedua ada paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin, yang meraih 40.971.906 suara dan memenangkan 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, meraih 27.040.878 suara tanpa memenangkan 1 provinsi pun. Adapun penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam Keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam pemilu 2024, kata Hasyim di kantor KPU Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret 2024. Berbeda dengan Surya Paloh, Anies Baswedan pilih jadi oposisi. Diketahui, calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan menyatakan akan oposisi apabila kalah dalam Pilpres 2024. Ia menegaskan baik pihak yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama penting. Anies menyampaikan prinsip tersebut tetap dipegangnya karena masih menunggu hasil rekapitulasi nasional dari KPU pada 20 Maret 2024. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang, berada di dalam pemerintahan. Bila tidak menang, maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting, kata Anies. Menanggapi hal itu, pengamat politik Adi Prayitno mempertanyakan klaim Anies Baswedan yang akan tetap beroposisi apabila kalah di Pilpres 2024. Ia menilai pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang memilih berada di luar pemerintahan tersebut merupakan sikap ideal dalam konsep negara demokrasi yang tidak multipartai. Namun, realitas sistem presidensial multipartai ekstrim seperti di Indonesia, menurut Adi, partai politik yang menang dan kalah itu akan membaur, bahkan berkoalisi setelah selesai pemilu. Pernyataan Mas Anies cukup ideal, di mana yang kalah berada di luar kekuasaan, di jalan yang sunyi untuk memberikan check and balance. Tapi kita tak bisa menutup mata ketika pemilu selesai setelah pencoblosan,
Konfrontasi dan permusuhan itu selesai setelah KPU umumkan siapa pemenang Pilpres, kata Adi Prayitno. Maka dari itu, ia mempertanyakan klaim Anies Baswedan yang akan tetap beroposisi tersebut. Pasalnya, sikap tersebut tidak secara terang-terangan dinyatakan oleh 3 partai politik pengusungnya, yakni PKS, Nasdem, dan PKB. Bahkan ketika PKS dalam beberapa hari terakhir malah cenderung menunjukkan sikap yang soft kepada pemerintahan Jokowi. Baginya, PKS sedang mencari posisi nyaman untuk masa depan politik mereka. Kemudian, Nasdem melalui ketua umumnya Surya Paloh menjalin komunikasi politik lebih awal dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres. Hal ini juga bisa dijadikan sinyal kemungkinan Nasdem bisa menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran ke depan. Pun dengan PKB, beberapa hari lalu 2 menteri PKB, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah diutus menemui Presiden Jokowi. Pertemuan 2 elit PKB ini juga bagian dari komunikasi politik yang bisa dimaknai penjajakan PKB dalam koalisi Prabowo Gibran. Kalau Anies istiqomah di jalan oposisi, di jalan sunyi yang tidak menjadi bagian kekuasaan. Tapi problemnya Anies ini mewakili siapa? Apakah mewakili Nasdem, PKS, PKB? Rasa-rasanya tidak. Anies di situ terkesan ditinggalkan partai pendukungnya. Partai pendukungnya di 2024 saat ini terkesan mencari aman dan mencoba membangun komunikasi politik dengan kubu Prabowo Gibran, ujarnya. Menurutnya, idealisme Anies Baswedan untuk tetap beroposisi dengan realita politik di Indonesia sulit diwujudkan. Sebab cacat bawaan dari sistem presidensialisme multi-partai ekstrim di Indonesia menunjukkan kondisi sebaliknya, di mana partai yang menang dan kalah di pemilu justru berkongsi, mencari titik temu kesamaan kepentingan politik dan ekonomi. Biasanya ditandai dengan bagi-bagi jabatan politik sebagai menteri atau jabatan strategis lainnya. Adi menambahkan dalam studi ilmu politik ini, fenomena ini disebut politik kartel. Bagi saya, Anies ya Anies, partai politik pengusungnya ya lain lagi. Tidak bisa dikendalikan Anies, kecuali Anies ketum partai. Sepanjang Anies bukan ketum partai, sepanjang itu juga Anies tidak bisa memaksakan kehendaknya, memaksa keinginan 3 partai ini berada di luar kekuasaan politik, paparnya.